subhanallah wa bihamdi. Qala alaihi salatu wassalam ahabul kalami ilallah subhanallah wa bihamdi. Wa su'ila alaihi salatu wassalam ayyul kalami afdalu. Qala mastafallahu li malaikatihi subhanallah wa bihamdi. Wa qala alaihi salatu wassalam man qala subhanallah wa bihamdi burisat lahu nakhlatun fil jannah. Wa man qalaha mi'ata marratin kutibat lahu alfu hasanah wa huttat anhu alfu khati'ah. Wa qala sallallahu alaihi wa alihi wasallam man qala hina yusbihu wa hina yumsi subhanallah wa bihamdi mi'ata marrah lam ya'ti ahadun yaumal qiyamati bi afdhala mimma jaa bihi illa ahadun qala mithla ma qala aw zada alaihi. Wa qala alaihi salatu wassalam kalimatani khafifatani alaihi ala lisan thaqilatani fil mizan habibatan ila rahman subhanallah wa bihamdi subhanallahil azim. Dah, kita masih melanjutkan bacaan kita mabahasul adzkar wa da'wat, ya, tentang keutamaan zikir-zikir dan doa-doa, dan fi bayani fadli qouli, tentang keutamaan membaca subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim. Ya, itu zikir-zikir itu banyak sekali. Ada istighfar, ada tasbih, ada tahmid, ada tahlil, ada takbir, ya semuanya. Juga ada sholawat. Walaupun dikatakan tuh abdur dzikri tilawatil Quran. Utama zikir itu baca Quran. Kenapa? Baca Quran zikir yang paling afdal. Sebab orang kalau baca Quran fihi tasbih wa tahmid wa tahlil wa takbir. Sebab kalau kita baca Quran tuh ada tasbihnya, ada takbirnya, ada tahmidnya, ada tahlil. Itu dia sibuk baca Quran, ya. Ini luar biasa abdul dzikri tilawatul Quran. Kata itu lazimkanlah, biasakanlah kita menjadikan zikir kita itu selain zikir-zikir yang lain, jadikan Quran sebagai zikir utama kita. Ya. Nah, wa min anwa'i dzikri al-fadilah, di antara zikir yang utama di sini kata disebutkan bacaan subhanallah wa bihamdi. Sampai Nabi dikatakan ayyul kalam ahabbu ilallah. Ucapan apa yang dicintai oleh Allah? Di antaranya suatu ucapan yang membuat Allah senang, yang membuat Allah suka, yaitu ucapan subhanallah wa bihamdi. Dan dikatakan juga Rasulullah SAW tidak ada suatu di antara zikir-zikir yang Allah pilih buat para malaikat. Jadi para malaikat ingin zikir juga tuh, ya, ingin zikir juga, ingin menyebut nama Allah. Maka Rasulullah SAW Allah mengatakan mastafallah li malaikatih. Tidak ada suatu zikir yang dipilih oleh Allah dari sekian banyak zikir yang supaya dilazimkan, dijawabkan oleh para malaikat. Itu diantaranya ucapan subhanallah wa bihamdih. Sampai dikatakan siapa orang yang mengucapkan subhanallah wa bihamdih, maka akan burisat lahu nakhlatun, dia akan diberikan ya tanaman kurma besok di surga. Ucapan subhanallah wa bihamdih. Yang siapa yang membaca 100 kali, ditulis baginya 1000 kebajikan dan dihapus baginya 1000 kesalahan. Dan dikatakan juga Rasulullah, siapa orang membacanya subhanallah wa bihamdi di pagi hari, ya, di pagi hari 100 kali, begitupun di sore hari dia baca subhanallah wa bihamdi mi'ata marrah, dikatakan lam ya'ti ahadun yaumil qiyamah bi abdullah mimman jahalabi. Enggak ada seorang pun yang bisa ngalahin dia yang baca subhanallah wa bihamdi 100 kali pagi, 100 kali sore hari, kecuali ila ahadun mislama qala auzada alaihi. Kecuali ada orang yang baca kayak dia 100 kali, ya, atau dia 100, gua baca 150, kalah nih yang 100. Bacaan subhanallah wa bihamdi.
Makanya itu kalau kita tahlil tuh zikiran itu dipilih-pilih bacaan yang bagus-bagus, bacaan yang warid dari Nabi. Ya, seperti baca subhanallah wa hamdihi subhanallah wa hamdihi subhanallah wa hamdihi subhanallah wa hamdihi gitu. Baru terakhir ya subhanallah wa hamdihi subhanallahil azimi wa bihamdi. Itu kan yang biasa kita baca tahlil ya. Allahumma shalli ala habibika sayyidina Muhammad wa alihi washabihi wasallim. Terus ikutin ya. Jemaah, Allahumma shalli ala habibika sayyidina Muhammad wa alihi washabihi wasallim. Baca terusin lagi. Ya, itu yang bisa kita baca waktu saat kita tahlil. Enggak usahain kita waktu bacaan tahlil tadi benar-benar kita hayati ya, kita pahami. Bahkan utamanya dikatakan Rasulullah itu kalimatani khafifatani ala lisan thaqilatani fil mizan habibatani lirrahman subhanallah bihamdi subhanallahil azim. Ya, ini hadis warid dari Rasulullah. Dua kalimat yang enteng, kalau ente ucapin di lidah enteng banget dah. Enggak bikin ente susah, enggak bikin ente menderita. Ucapan subhanallah wa bihamdi subhanal azim enggak sampai semenit, bentaran doang, enteng, enggak berat, ya. Tapi ini bakal bikin dua kalimat ini timbangan ente jadi berat. Besok kan kita bakal ditimbang, ya. Bakal ditimbang kita tuh ya, di mizan oleh Allah. Nah, di antara yang akan bikin timbangan kita jadi berat, ya ucapan subhanallah bihamdi subhanal azim, ya. Syakilatan fil mizan. Bahkan dua kalimat ini dikatakan habibatani ila rahman, yaitu orang yang mengucapkannya bikin Allah senang sama dia. Allah senang sama orang ini yang ucap subhanallah wa bihamdi subhanallahil azim, ya. Masya Allah dua kalimat ini. Jadi enteng diucap lidah, bikin berat timbangan kita besok di mizan. Bahkan dua kalimat ini orang bacanya bikin senang Allah, bikin Allah suka sama orang yang baca ini. Nah, bacaan subhanallah wa hamdi subhanallahil azim. Nah, kayaknya ada orang yang baca hotelan baca subhanallah wa hamdi saja, kemudian diakhiri subhanallah wa hamdi subhanallahil azim. Ada juga yang subhanallah wa hamdi subhanallahil azim astagfirullah. Ketika kita maulid juga itu ada baca tasbih ya subhanallah wa hamdi subhanallahil azim. Ya, begitu. Bahkan antara azan dan subuh, antara azan dan qomat itu kalau kita punya waktu ya sebagaimana dari daerah selatan sono itu baca subhanallah wa hamdihi subhanallahil azim astagfirullah subhanallah wa hamdihi subhanallahil azim astagfirullah 100 kali. Kata Sayyidul Walid Al-Barum Allah yarham, siapa yang melazimkan ini jawab dari Nabi, maka tuh orang insyaallah rezekinya enggak bakal putus, rezeki ngalir terus, akan dimudahkan rezeki ya Allah. Ucapan subhanallah bihamdi subhanallahil azim astagfirullah. Karena salah seorang guru saya itu ceramah di suatu kampung, ya, di kampung kayaknya sejahtera banget tuh kampung, ya. Di kampung berkah, nggak ada yang miskin, semuanya berkecukupan semua. Sampai kata guru saya, di kampung cakep-cakep banget rumahnya, ya. Hampir semuanya nggak ada yang nggak punya, orang ada semua. Apa gerangan yang diamalin kampung ini? Ternyata itu satu kampung kompak, ngamalin antara azan subuh sampai qomat. Itu baik di mushola pun masjid dia baca subhanallah wa hamdihi subhanallahil azim astagfirullah subhanallah wa hamdihi subhanallahil astagfirullah 100 kali. Tapi Umar juga dalam salat samadat baca seperti tadi, ya. Sebab bahkan baca doaul fajar, doa antara azan dan subuh, masya Allah, itu luar biasa. Ya, bayangkan seperti ini doa fajar dan subuh. Makanya orang yang kaya itu yang tadi pagi dapat salat sunnah fajar. Salatul fajri khairun minad dunya umma fiha. Salat sunnah fajar itu ente kerjain lebih baik daripada orang yang dapetin dunia beserta isinya. Apalagi kita kalau sholat subuh berjamaah. Bahkan di antara para malaikat yang paling banyak menghadiri, mencatat amal ibadah seorang
bacaan-bacaan ya imam ataupun kita yang mungkin sebagai makmum, di antaranya bacaan kita ketika sholat subuh. Inna Qur'anal fajri kana mashhuda. Oh, ya luar biasa bila subuh. Rugi, makanya rugi sayang kalau kita nggak sholat sunnah fajar sampai-sampai ya itu boleh kita, karena kita istiqomah mengistiqomahkan sholat sunnah fajar, kita datang ke masjid ternyata sudah datang sholat subuh, kita ikutin jemaah, kita boleh melakukan sholat sunnah fajar jadi 2 rakaat. Itu nggak terlarang, bukan emang sih habis sholat subuh tuh nggak ada sholat sunnah, tapi bagi orang yang istiqomah, yang sudah rutin melaksanakan sholat sunnah fajar, dia ketinggalan ya belum melaksanakan sholat fajar, maka dia sholat subuh dia boleh menyusulnya, dia boleh ya membayarnya. Itu bukan kodok. Kalau dia masih melakukan jam 4:30 kan masih waktu subuh, ataupun jam 5 masih waktu subuh. Tapi kalau sudah isyraq, ya sholat fajar, itu hitungannya kodok. Arti kodok itu sholat yang kita lakukan di luar waktunya, artinya waktunya habis. Ini orang yang istiqomah, ya orang yang istiqomah. Istiqomah itu luar biasa, janji Allah itu ya. Nah termasuk bacaan kalimat subhanallah wa bihamdi subhanallahil azim. Wa an ummil mu'minina Juwairiyah radhiyallahu anha, dan diriwayatkan dari salah seorang istrinya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mukminin itu anna Nabi sallallahu alaihi wasallam kharaja min 'indiha thumma raja'a ba'da'an adha wa jalasatun tusbih wa qala ma zilti ala al-halati allati faraqtuki 'alaiha qalat na'am ya. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam laqad qultu ba'daki arba' kalimatin thalatha marrat law zinat bima qulti mundul yaum la wazantuhunna, yaitu kalimat subhanallah wa bihamdi adada khalqi wa ridha nafsi wa zinata 'arsy wa midada kalimati. Itu diriwayatkan dari Ummul Mukminin Juwairiyah radhiyallahu anha. Itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam suatu saat ya keluar dari rumahnya, ya dari rumahnya salah seorangnya itu Ummul Mukminin Juwairiyah. Summa raja'a, habis Nabi keluar balik lagi ke rumah Juwairiyah, udah waktu duha. Ya, jadi sudah habis subuh Nabi keluar sebentar, Nabi balik lagi. Ini Juwairiyah pada waktu duha udah masuk duha. Ini Juwairiyah masih duduk, ya masih duduk hatta tasbih nungguin pagi dia baca zikir dah. Hanya habis subuh terus zikir sampai waktu duha. Rasulullah ketika Rasulullah balik ke rumahnya Juwairiyah bilang gini, ya mar'aiti 'alal halal allati faraqtuki 'alaiha ya Juwairiyah, ya aku melihat engkau dari aku keluar sampai balik lagi masih duduk, masih baca kayak begini ya. Nah, kata Rasulullah, kata Abu Hurairah, betul ya Rasulullah, emang saya nggak beranjak dari tempat ini dari engkau pergi sampai balik lagi aku duduk seperti ini. Kata Nabi, ya laqad qultu ya Juwairiyah, aku baca suatu bacaan ya 4 kalimat, ya suatu bacaan 4 kalimat, ente kamu baca 3 kali, aku baca 3 kali, sekira-kiranya ditimbang sama yang kau baca dari tadi sampai aku keluar sampai aku masuk, sungguh bacaan aku ini yang 3 kali akan sebanding dengan duduknya kamu sampai keluar baca tadi. Bukan kata Rasulullah, baca 3 kali, 3 bacaannya. Apa kata Rasulullah? Baca subhanallah wa bihamdi adada khalqi wa ridha nafsi wa zinata umidada kalimati. Subhanallah. Di sini ada di mana? Di bacaan Wirul Latif. Wirul Latif itu luar biasa. Karangan Sahib Latif. Dulu Imam Fa'adat pengen bikin zikir namanya Al-Widul Kabir. Oh, bacanya panjang banget. Ya bisa makan waktu sampai setengah jam sampai sejam. Ya model kita kalau baca zikir wiridan sejam setengah jam lamaan kadang-kadang kita. Nah, akhirnya itu Imam Fa'adat bikin
bikin zikiran yang lebih ringan, ya lebih pendek tapi isi luar biasa, yang dinamakan al-wirdul latif, ya wirid yang lembut. Wirid ini kalau baca wirid latif 5 menit, 7 menit, 10 menit selesai. Nah ini kalimat subhanallah bihamdi, ya bihamdi adil khalqi, subhanallah bihamdi adil khalqi wa ridha nafsi wa zinata arsy wa midada kalimati. 3 kali baca, ya sama juga ya yang tadi baca sebelum subuh sampai nabi keluar, sampai nabi balik lagi juara bersuduk, sebanding dengan bacaan 3 kali ini yang nabi bacakan ajarkan. Subhanallah bihamdi subhanal azim adada khalqi wa ridha nafsi wa zinata arsy wa midada kalimati. Ini ada di Widul Latif. Tuh ya, Masya Allah. Bahkan terakhir itu baca Widul Latif itu kita baca sekali atau 2 kali, tapi hitungannya sebanyak bilangan langit memenuhi. Ya, subhanallah bihamdi adada khalqi wa ridha nafsi wa zinata subhanallah adada ma khalaqa fis sama, subhanallah adada ma khalaqa fil ard, subhanallah adada ma baina dzalik, subhanallah adada ma huwa khaliq, alhamdulillah adada ma khalaqa fis sama, alhamdulillah adada ma khalaqa fil ard, alhamdulillah adada ma. Itu subhanallahnya, alhamdulillahnya, la ilaha illallahnya, la haula wala quwatanya, Allahu akbarnya. Itu sebanyak kita baca sekali, tapi sebanyak bilangan sebanyak makhluk di langit, sebanyak makhluk di muka bumi, ya, sebanyak semua ciptaan Allah, Masya Allah. Itu ada di bacaan Wirdul Latif. Makanya Pak, Masya Allah, itu Wirdul Latif luar biasa. Ya, jadikan itu kita. Silahkan itu kita kalau perlu jangan melakukan aktivitas, jangan keluar rumah sebelum baca Wirdul Latif. Ya, itu waktu itu Masya Allah yang diajarkan oleh Sahib Ratib. Kita ganti aja, kalau pagi kita baca asbaha, kalau sore kita ganti asbah jadi amsa gitu, asbahna jadi amsaina, baca Idul Latif. Insya Allah kita keluar rumah, ya yang di rumah dapat pemeliharaan Allah, kita keluar juga dapat proteksi perlindungan Allah. Tuh Idul Latif, ya, itu Idul Latif dikiran pilihannya Sahih Ratib Imam Adat pilih, ya istilahnya tuh udah lengkap dah. Ibarat resep mah obat apa aja ada tuh di situ di bacaan Widul Latif. Apalagi malamnya kita malam baca apa? Baca Ratibul Haddad. Susul lagi, lengkapin lagi Amaratibul Atas. Ya, Masya Allah berkah. Ya, mau bumi goncang ganjing mau ada apa, insya Allah kita kalau baca Widul Latif dan baca Ratib beres. Apalagi kemarin tuh waktu musim pandemi, ya ada corona, mau Corolla, mau Toyota, bebas kalau kita baca Widul Latif, kita baca Ratib begitu, ya Masya Allah, nggak bakal kata-kataan, asal istiqomah. Kan janji Allah, inilah dina qadarubunallah tumastaqamu. Orang istiqomah, kemudian dia orang-orang yang beriman pada Allah, kemudian dia istiqomah zikirnya, istiqomah baca Qur'annya, istiqomah bangun malamnya, istiqomah jamaahnya. Apa kata Allah pendapatan dapat? La takhafu wa la tahzanu. Itu jangan takut, jangan sedih, jangan khawatir. Nahnu awliyaukum bil hayatid dunya fil akhirah. Kita ini kata para malaikat akan melindungi ente di akhirat, jangan takut. Wa abyshir bil jannati, ente juga kalau meninggal mah surga udah disiapin. Tuh ya, orang yang istiqomah. Makanya istiqomah itu nggak tanggung-tanggung. Dikatakan tuh al istiqomah khairun min alfi karamah. Satu keistiqomahan kita dalam satu ibadah, satu aja. Kita nggak pernah ninggalin sholat sunnah fajar. Itu terus istiqomah. Ya, ama orang yang mendapatkan 1000 karamah, bisa jalan di atas air, bisa memegang batu jadi emas, ya, bisa mengetahui hal yang gaib, kalah sama orang yang istiqomah. Istiqomah sholat berjamaah, istiqomah bangun malam, istiqomah sedekah tiap hari, istiqomah baca salawat sekian ribu kali. Itulah sebenarnya yang diincar, yang pengen didapatkan para aulia. Jadi para wali itu bisa jalan di atas air, bisa megang ini, bisa itu mah persekot yang Allah berikan. Tapi yang luar biasa adalah keistiqomahan kita.
Itu masuk zikir. Itu istiqomah. Bukan banyak, istiqomahnya itu. Ya, Masya Allah ya. Nah ini coba aja. Kita enak jadi umat Nabi Muhammad SAW. Ya kita kan jarang malas-malas, umur pendek-pendek, ibadahnya malas-malas, zikirnya malas-malas. Makanya Masya Allah, ya, Rasulullah saking sayangnya umatnya, coba pekerjaan yang satu dilipat gandakan. Kita kalau sholat subuh sendiri sekali, kalau berjamaah 27. Ya, kita sedekah dilipat gandakan 700 kali lipat, bahkan lebih itu. Enggak ada yang kayak begini kecuali ya umat yang disayang, umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya besok kita waktu ditimbang amal ibadah kita, ya Allah, ini orang ngapain aja, umur 70 tahun, 80 tahun, pasti timbang, banyakkan timbangan kejahatannya, kebaikannya dikit banget. Kita ngapain aja waktu dunia, wala sholat jamaah, padahal kan ada subhanallah bihamdihi, ente nggak baca, ada sholawat, ada sedekah yang dilipat gandakan, ada baca Quran yang Allah katakan kalau ente baca Quran ya alif lam mim itu bukan satu huruf, tapi alif satu huruf, lam satu huruf, mim satu huruf. Apa kurang yang begini? Ngapain aja? Masya Allah. Padahal umruka ra'su malika. Umur yang ente punya itu modal. Modal kita bangun malam, modal kita sholat berjamaah, modal kita sedekah. Masih ada umur. Kalau udah habis meninggal kita mah ya udah nggak bisa salat lagi, nggak bisa zikir lagi. Tuh, makanya jangan sia-siakan umur kita ini. Nah, taib itu diantara zikir yang afdal, subhanallah wa bihamdi, ataupun subhanallah wa bihamdi, subhanallahil azim, atau subhanallah wa bihamdi adada khalqi wa dzikr nafsi wa zinata arsy wa midada kalimat. Baca dah ya antum tiap pagi dan sore, jangan sampai kelewatan al-wirdul latif. Saya alhamdulillah tuh udah dapat ijazah dari Habib Umar, dari Habib Jidan. Juga waktu di Al-Fariyah tuh ketemu Habib Abdurrahman bin Syekh, umurnya sekarang mungkin sudah 90 itu. Rumahnya beliau di Tebet tuh, di Asem Baris. Biasanya kalau malam 15 ada hafal Quran. Saya minta beliau, Habib, kebetulan beliau kan mengenai Al-Atos. Ya Habib, samahtum, saya minta ijazah Ratibul Atos. Sebab beliau termasuk nasabnya nyambung ke Sahabat Ratib Habib Umar bin Abdurrahman Al-Atos. Nah, kata beliau waktu itu ijazah, kata beliau ajaztu ya Ratibul Atos wa jami'ir rawatib wal ahzab. Masya Allah, saya ijazahkan ente baca Ratibul Atos dan Ratibul Adat, bahkan semua hizib ente baca. Itu kalau kita baca Khalas Salamadat lengkap itu. Ada hizib Sakran, ada hizib Nawawi, ada hizib Nasr, lengkap waktu kita. Insya Allah kita hidup berprestasi, berkah anak kita, keluarga kita. Istilahnya tuh jangan sampai di rumah itu nggak punya wiridan. Wirid namanya kebiasaan yang kita baca. Sampai ulama mengatakan man laisa lahu wirdun fahuwa kirdun. Ulama katakan siapa yang hidupnya nggak punya wirid kan kayak kirit. Apa kirit tuh? Kirdun, ketek. Apa ketek? Monyet. Ya monyet kan kayak kita punya tangan, punya muka, dia buang air, tapi dia diem aja. Ente juga nggak punya wirid, kita harus punya wirid. Pagi ente punya apaan? Wirid habis zuhur ada tuh wirid sore apa? Bahkan Pak, saya juga dapat ijazah dari Mu'allim Syafi'i Al-Azami, Allah yarham. Itu kalau mau rezeki kita berkah, rezeki kita ada aja solusi, nggak bakal hidup kita belangsak. Ente baca sebelum maghrib itu ya 10 menit aja. Ente baca wasyamsi wadduha wal-laili dan surat al-lail wal-laili yaghsha, dan baca al-falaq sama an-nas, 4 surah ini. Ya. Surat asy-syams wa duha dan surat wal-laili yaghsha, kemudian baca al-falaq dan an-nas. Insyaallah kalau ente baca ini rezeki kita nggak bakal kebanggasan, nggak ampe kita istilah pinjam sana pinjam sini nggak bisa bayar. Tuh ya. Taib, saya ijazahkan antum semua sebagaimana mengijazahkan guru saya dan guru Syafi'i. Satu,
lazimkan baca rotib, ya, baca al-wirdul latib, dan untuk menjelang maghrib baca 4 surah, ya, surat Asy-Syams wa duha, dan baca al-Falaq. Insyaallah Allah berikan keberkahan. Lihat dah, kalau kita istiqomah kan ini, seminggu istiqomah, 2 minggu istiqomah, 3 minggu istiqomah, 4 minggu istiqomah, ya, bulan depan ada sesuatu yang ajaib, ada sesuatu yang dapat didapatkan. Yakin, ya. Ud'ullaha wa antum ijabah. Sebab Allah janji, fadhkuruni adzkurkum. Nah, kata Allah, ya ini orang nih ingat sama aku nambah lagi nih. Ya, ingat sama aku pakai wirdul latib. Ini hambaku nih ingat aku pakai menjelang maghrib baca ini. Adzkurkum. Kalau gitu saya ingat ente dah. Ente mau nyapa? Begitu ya. Nah, baik, dikit lagi. Amal istighfar. Sekarang istighfar. Wa min anwa'il adzkar al-katsira al-khairil barakah al-azimatil fadl was thawab al-istighfar was salatu ala nabiyil mukhtar wad du'a. Jadi zikir itu banyak, makanya kan fadzkurullaha dzikran katsira. Banyaklah engkau dengan mengingat Allah dengan zikir banyak. Silakan yang kira-kira ente bisa lazimin. Ya, kata guru saya mah Kang Maulana Amin bilang kadang-kadang itu zikir asih, istilahnya tuh ya asihan buat kita, cocok-cocokan. Saya kayaknya enak zikir selawat nih. Saya kayaknya enak zikir baca Quran nih. Saya enak ya lihat ada zikiran yang kita kadang-kadang nempel kita. Namanya asihan kita tuh. Silakan kita baca tuh. Nah, di antaranya katanya zikir-zikir yang banyak faedahnya, banyak keberkahannya, pahalanya banyak, itu ada 3 nih. Ya, pertama istighfar. Banyakin istighfar. Kedua wassalat wassalawatu ala nabiyinal mukhtar. Ya, kita banyakin salawat kepada nabi kita yang mukhtar, yang terpilih, yaitu baginda Rasulullah SAW. Yang ketiga doa. Nah, 3 ini ya, istighfar, salawat, doa. Makanya kita tuh kalau misalnya mau doa tuh jangan langsung doa. Ada kita apa? Kita alhamdulillah, istighfar, hamdalah, salawat. Bahkan kalau kita doa nggak pakai salawat, itu doa kita buntung. Mulailah salat, bukan pujian. Sebagaimana kita yang suka baca subhanaka la nusisanan alaik anta kama atnaita ala nafsi walakal hamdu qabla ridha walakal hamdu ba'da ridha walakal hamdu idza radita anna daiman baru selawat. Enggak, habis selawat doa dah. Dan tutup terakhir ya wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Gitu adabnya. Ya, jadi buka dengan hamdalah, salawat, tutup juga dengan insyaallah tuh doa yang kita baca kuat. Ya. Nah, di antaranya kita baca istighfar. Sampai itu kalau kita di malam hari itu di antaranya kita mau tahajud itu kita disunahkan baca istighfar kepada orang mukmin dan mukminat 27 kali. Astagfirullahaladzim lil mu'minina wal mu'minat. Astagfirullahaladzim lil mu'minina wal mu'minat. 27. Baru ente doa-doa lain dah. Jadi ente dimintain doa, mintain istighfar buat kaum mukminin dan mukminat. Orang yang sering mengistighfarkan buat kaum mukminin dan mukminat, dia bakal dapat jatah istighfar dari orang lain. Tuh, ya. Makanya kita waktu sholat Jumat itu termasuk rukun Jumat ya, kita mendoakan kaum mukminin wal mukminat di khutbah kedua. Allahumma fil mu'minina wal mu'minat, itu harus diucapkan. Nah, orang yang sering yang dapat jatah ini nih, jatah Allah maghfiril mu'minin, orang-orang mukmin yang suka melazimkan apa? Minta ampun buat orang mukminat. Bahkan Pak, kita jangan sampai nih dosa kita kelibet sama kita pernah gibahin orang, pernah kita caci maki orang. Harusnya kan kita minta maaf pada dia, minta dihalalkan. Sebab kalau dosa-dosa yang berkaitan dengan manusia, Allah nggak ikut campur. Kan dosa kita ada 3, dzambun yughfar, dzambun la yughfar, dzambun yutrak. Dosa yang Allah ampunin, dosa sama Allah.
Bahkan lebih gampang kalau udah sama Allah. Misalnya kita bisa istighfar, Ramadan ila Ramadan, wa salat wa jumal ila jumal, mukaffiratun lima bainahunna. Bisa gampang kalau kita doa sama Allah mah. Allah mau baik sama kita. Ya. Ada zambun la yughfar, dosa yang enggak diampuni Allah, Pak. Innallaha la yaghfiru ayyushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika minal syark. Allah ngampuni semua dosa, tapi dosa syirik Allah ngampuni. Menyekutukan Allah. Makanya orang yang syirik menyekutukan Allah, biarpun dia baik sama tetangga, suka ngasih sedekah, baik sama orang, sampai kita kagum, baik orang Kristen ya, tetangga gue yang Kristen baik banget, mereka tetap nggak diampunin ya, nggak diampunin dosanya. Kalau matinya dalam keadaan non muslim, tetap nggak berharga itu sedekahnya, nggak berharga itu kebaikannya. Maka nikmat yang paling mana nikmat Islam. Nah, dosa yang Allah diemin, diampunin kagak, nggak diampunin kagak. Apa? Hukukul adamin, dosa kita yang sesama manusia. Ini harus ente minta halalnya sama orang. Ya kalau kita mencaci maki dia, kita datang, kita salam minta dihalalin. Kalau ada hak-hak dia kita ambil, uang, utang-utang, rodul mazolim, ente balikin ke zaliman dia. Dia kata saya, jangan sampai kita besok kelibet sama urusan ini. Tuh, makanya sekarang kita meminta ampun sama orang udah nggak ada, Ustaz. Orangnya udah meninggal. Dia pernah ngontak rumah saya. Duitnya masih ada di saya, gimana caranya nih? Kalau ente tahu tempatnya dia atau ahli waris keluarganya, biar kata 1.000 2.000 ente balikin ke dia. Orangnya udah nggak ada, saya udah pulang ke Palembang, ke sono Kalimantan, saya nggak tahu rumahnya. Ente cari alamatnya di mana, ente balikin. Kan repot tuh. Ya, duit 10.000, ente mulangin duitnya ke orangnya tinggal di Kalimantan, kan gedean ongkosnya. Ya, begitu kan. Nah, sekarang juntrungannya nggak tahu kita nih. Rumahnya nggak tahu, alamatnya nggak tahu, dengar kata orang meninggal. Tapi kita pasti punya dosa sama dia. Nah, kalau ada kata kita hak dia, kita sedekahin atas nama Fulan bin Fulan. Ya. Nah, kalau ada kata berkaitan dengan seperti kita mencemarkan nama baiknya atau penagihma, itu diantaranya kita astagfirullahaladzim li wali walidayya, kita minta ampun buat kita minta ampun buat kedua orang kita yang meninggal, wali ashabil hukukil alayya, ya, dan orang-orang yang mempunyai hak kepada saya. Tuh orang yang pernah kita caci maki, yang pernah kita fitnah, yang pernah kita gibahin, orang yang udah meninggal nggak ada, nggak tahu judulnya kemana, kita mintai ampun. Tuh wali ashabil hukukil wajibati alayya, dan orang-orang ya yang mempunyai hak wajib kepada saya. Tuh istighfar tadi ya. Kalau orang masih ada mah kita minta ampun sama dia. Itu fadilah istighfar. Jadi hati-hati, justru lebih repot urusan kita sama manusia. Allah Maha Pemaaf, Ghafur, Rahim, Wadud. Yang repot urusan manusia. Ya, jangan sampai kita besok ya dibangkitkan sama Allah, punya puasa bangun, punya pahala bangun malam. Makanya Rasulullah pernah bilang ke sahabat, atadruna malil musbis. Sahabatku, ente tahu enggak orang yang bangkrut, orang yang pelit, kata Rasulullah. Kata sahabat, ya, al-muflis bina man la dirham wal dinar, ya Rasulullah. Orang yang bangkrut kami di besok di antara kami orang yang enggak punya duit, ya, yang enggak punya perak, yang enggak punya emas. Karena orang muslim bukan itu, kata Rasulullah. Al-muflis bina, orang yang bangkrut besok, man ya'ti yaumal qiyamah, ya, bisolatin wasyamin wazakatin, di hari kiamat datang dengan bawa pahala salat, pahala puasa, pahala zakat. Tapi ini orang waktu dunia waqad syatama hadza wa akala mala hadza wa daraba hadza. Tapi ini waktu dunia ini orang ya pernah ngambil hak orang lain ini, pernah memukul orang ini, pernah mencaci maki orang ini. Ya, akhirnya ya pas dia mau sholat, tunggu ya Allah, ya Rabb sebentar. Ini orang punya urusan sama saya.
Misalnya apa? Dia pernah menggibah saya, pernah memfitnah saya nggak salah apa? Nah, bayarnya bukan minta maaf, dia ambil. Ente punya amal apa? Salat, kasih orang. Ya, jadi fayu'ta hadza min hasanati. Itu kebaikan-kebaikan diambil orang. Oh, yang gibahin dia, yang dia pernah gibahin, yang pernah dia caci maki, yang pernah dia utang nggak bayar. Bayarnya bukan pakai dirham, pakai apa? Bayar pakai amal kebajikan kita. Wah, diambil orang ya. Fa in faniyat hasanatu. Ini kalau orang udah habis amalannya. Ya, ini orang amalan salat udah nggak ada. Pahala haji udah nggak ada, ambil orang. Pahala baca Qur'annya nggak ada. Pahala sholat jemaah nggak ada. Tapi orang pada ngantri masih banyak. Yang dicaci maki, yang dihina, yang diutangin. Gimana cara bayarnya? Fa in faniyat hasanatuhu ukhidat min sayyiatihi. Udah nggak bisa bayar pakai kebajikan, udah habis, akhirnya inilah ente sama dia punya masalah apa? Saya lagi bilang, udah ente pernah melakukan kejahatan apa? Saya pernah zina, kasih dia dosanya. Saya pernah mabuk, kasih dia dosanya. Ya Allah, akhirnya orang yang tadinya suka sholat, suka ibadah, suka ngaji, habis pahala kebaikan diambil orang, bahkan nanggung dosa-dosa orang. Itu namanya yang bangkrut, yang pailit. Ya, kalau di dunia mah kita bangkrut dagang bisa minjem sama orang. Dia bilang gua lagi nggak punya duit, gua ganti dah. Gua mau usaha ini, masih ada nyolong. Kalau besok kita bangkrut sholat, minta pahala sholat sama orang, minta pahala baca Quran sama orang, anak minta dong paroda pahala sholatnya. Oh boro-boro, sholat anak aja belum diterima, masa diminta separuh. Nah, ini karena urusan sama manusia. Makanya Pak jaga hati-hati ya. Berat kita kalau punya urusan manusia. Segerakan ya, termasuk utang piutang. Ya kalau kita ya istilahnya itu punya dosa, jangan nunggu antara minta maaf ya waktu lebaran aja, enggak. Makanya kenapa kita kalau habis sholat tuh pada isya sama pada subuh ya, bahkan di waktu klub kita sambil mengucap salawat kita salaman. Ya kalau perlu kita langsung maafin saya, minta redonya, tuh gitu. Jangan nunggu lebaran. Emang umur kita sampai Ramadan? Kita nggak tahu. Ya, tuh wallahu alam bisawab.